Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa dari TV Al-Basirah, Basirah TV. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tema yang mungkin kita akan angkat adalah sebuah tema yang mungkin unik, yaitu mukjizat terbesar Nabi. Mungkin sedikit saya paparkan Nabi-Nabi terdahulu. Allah telah berikan mukjizat-mukjizat besar, dan itu semua termaktub dalam Al-Quran, Taurat, dan Injil. Yang pertama, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak terbakar oleh api, ya, dibakar oleh Raja Namrud, tapi beliau tidak termakan oleh api. Berikutnya juga Nabi Musa, beliau membelah lautan, Laut Merah, yang mana panjangnya kurang lebih 900 meter dan kedalamannya itu fantastis, ya, terbelah dua. Itu kurang lebih 900 meter hingga 1.500 meter kedalamannya Laut Merah yang dibelah ketika itu, ya. Jadi yang berikutnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini punya mukjizat salah satu yang spektakuler, yaitu menghidupkan orang yang telah mati, telah meninggal. Dan itu menjadi hujah bagi orang-orang, baik orang Yahudi maupun Nasrani. Mereka begitu mengelu-elukan mukjizat dari Nabi Musa maupun Nabi Isa. Sedangkan Rasulullah SAW, beliau punya banyak sekali mukjizat. Yang kali ini tema yang akan saya ungkap adalah sebuah mukjizat yang jarang diungkap, yaitu Rasulullah pernah membelah bulan. Ya, membelah bulan. Ya. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan itu pakai tongkat dan mengetuk lautan itu dengan tongkatnya. Sedangkan Rasulullah ketika itu bulan yang sangat jauh, hanya ditunjuk dengan telunjuk Nabi. Nah, kisahnya yaitu ketika kaum Quraisy mengatakan, "Hai Muhammad, kalau memang engkau adalah seorang nabi, tunjukkan mukjizat dari Tuhanmu." Maka Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian hendaki?" "Ya, kalau memang kau ini, coba belahlah bulan." Maka ketika itu Rasulullah lihat bulan, maka turun Allah memberikan wahyu pada Rasulullah, "Tunjukkan jarimu ke bulan." Nah, lantas Rasulullah tunjuk, maka seketika itu bulan pun terbelah dua. Tapi sebelum Rasulullah disuruh Allah menunjuk bulan, ada yang terlupa oleh saya, yaitu ketika itu Rasulullah bilang, "Kalau aku bisa membelah bulan, apa kalian akan beriman padaku?" "Ya, kami akan beriman," katanya. "Baik." Maka Rasulullah seperti tadi melihat bulan, lantas Allah turunkan wahyu, suruh tunjuk bulan. Dan ketika terbelah, apa kata orang-orang kafir Quraisy? "Wahai Muhammad, begitu hebat sihirmu ya Muhammad." Padahal tadi mereka minta menunjukkan mukjizat. Maka Rasul mengejar satu persatu. "Hei fulan, mana janjimu? Tadi engkau akan beriman kalau aku membelah bulan." Mereka pada berlarian, pergi, tidak mau menanggapi Rasulullah SAW. Maka mereka mendatangi para ahli sihir. Mereka bertanya, tadi Nabi Muhammad itu tadi membelah bulan katanya. Bagaimana menurut kalian? Maka para ahli sihir itu bilang, kalau memang itu adalah mukjizat, maka itu bisa dilihat oleh orang lain di tempat yang berbeda. Nah, tapi kalau dia menyihir, sihir itu hanya berlaku hanya pada teritorial kalian saja. Nah, seperti itu. Maka ketika itu mereka disuruh mengecek ke pintu Mekah. Di gerbang Mekah, tanyalah para kafilah dagang yang datang, apakah mereka melihat juga hal yang sama. Kalau mereka melihat hal yang sama, berarti mereka juga melihat mukjizat dari Muhammad. Ternyata mereka tanya, benar. Ada, mereka melihat di sana, para kafilah ini melihat bulan itu terbelah menjadi dua. Mungkin ketika itu para kafir Quraisy
akhirnya menanyakan pada ahli-ahli sihir. Nah, dan ketika mereka dikasih masukan tentang tanya pada kafilah dagang, akhirnya mereka tanyakan, mereka para kafilah dagang sudah melihat, benar kami melihat ada bulan terbelah. Maka ketika itu ada sebagian dari mereka yang beriman dan yang sebagian lagi masih tetap dalam kekufuran. Tapi coba kita lihat, apakah membelah bulan itu adalah mukjizat terbesar oleh Rasulullah? Ya, padahal itu ya, bulan itu besarnya itu berkali-kali lipat. Yang dibelah itu, diameter bulan itu sangat besar ketimbang Nabi Musa membelah Laut Merah. Tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah membelah bulan. Bahkan jaraknya 380.000 kilometer dari bumi. Tapi yang sedemikian dahsyat, dan sekarang juga sudah dilihat penemuannya oleh NASA, itu bukanlah mukjizat terbesar oleh Rasulullah SAW. Apa mukjizat terbesar oleh Rasul? Yaitu Al-Quranul Karim. Ya, ternyata Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi. Kenapa dia menjadi mukjizat terbesar? Jadi ada beberapa alasan. Pertama, hanya Al-Quran, kitab yang hingga sekarang ya masih ada bahasa aslinya, ya, punya bahasa asli. Coba cari kitab lain, dia tidak punya bahasa aslinya. Mereka masih pakai bahasa terjemahan, ya. Kalau kita Quran itu bahasa Arabiyun, ya, bukan bahasa Arab aja tapi Arabiyun, ya. Ya, jadi pertama itu, yang kedua Al-Quran satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh jutaan manusia. Dan Al-Quran satu-satunya kitab yang paling banyak mengungkap tentang fakta sains, tidak bertentangan dengan sains. Al-Quran juga banyak rahasia-rahasia, ada namanya kodifikasi, ya. Dia punya angka-angka. Kalau saya punya bahan di materi saya, itu angka 19, ya. Ada berkaitan dengan angka bilangan prima, angka 19. Jadi banyak. Bismillahirrahmanirrahim itu 19 angka. 19 huruf. Nah, suratnya 114. Kalau dibagi 19 habis dibagi 6 gitu ya. Terus dan lain sebagainya. Jadi jamaah sekalian, yang ingin saya sampaikan kali ini adalah betapa pentingnya kita belajar Al-Quran. Betapa pentingnya kita menggali tentang Al-Quran. Sekarang bulan Ramadan, ya, bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran. Jadi perbanyak kita membaca Al-Quran. Banyak amalan-amalan yang sedikit kita mengerjakannya mungkin begitu ringan, tapi pahalanya besar di sisi Allah. Salah satunya, bacalah surat Al-Ikhlas. Barang siapa membaca Al-Ikhlas 3 kali, sama dia dengan mengkhatamkan Quran. Di hari-hari biasa, nilainya seperti itu. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan 70 kali lipat, ya, amalan-amalan. Nah, maka banyak sunnah-sunnah di bulan ini yang perlu kita angkat, yang perlu kita amalkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmah yang bisa diambil. Ingat, Al-Quran bukan kitab biasa. Al-Quran adalah kitab suci satu-satunya yang sampai saat ini masih orisinil, ya. Mari kita amalkan Al-Quran, kita baca, khatamkan Quran, dan kita ajak teman-teman kita yang lain juga untuk membaca dan mengamalkan Quran. Kurang lebihnya demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.